Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan yang baik kali ini saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, dan tentu tidak hanya merenungkan tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kata lain adalah orang yang berbahagia. Sebab berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan tentang iman, Saudara. Mungkin banyak kali kita telah mendengar khotbah tentang iman, tapi kali ini saya ingin ingatkan kembali supaya Bapak Ibu Saudara yang sudah mengerti dengan baik, tidak saja mengertinya tetapi melakukannya. Dan ketika saudara sudah melakukannya dengan baik dan benar, saudara semakin mantap, saudara bisa bertahan dalam iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai pokok bahasan kita dengan iman ini dari satu ayat yang sangat terkenal buat orang Kristen, buat kita sekalian, yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tentang iman yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani kepada kita sekalian sebagai orang percaya, bahwa Alkitab sebagai dasar tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan, maka iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara-saudara, kata kunci di dalam ayat ini adalah dasar dan harapan, saudara. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara, kita ketahui bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti bahwa manusia tidak lagi mempunyai harapan tentang hidup yang sejati dari Allah. Padahal Allah menghendaki setiap orang yang diciptakan sebagai keturunan Adam, sebagai Adam dan keturunannya dan seterusnya, adalah hidup bersama dengan Allah, hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Tetapi karena kejatuhan melalui dosa manusia, maka manusia telah kehilangan harapan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang mau kembali kepada Tuhan, orang yang mau memperoleh hidup kekal, orang yang mau memperoleh keselamatan yang sejati, dia harus mempunyai iman terlebih dahulu dari segala sesuatu yang lain. Sebab itu maka iman menjadi dasar. Kalau kita berbicara tentang dasar, maka iman itu bagaikan pondasi dari satu bangunan rumah yang ada di paling bawah dan berada di awal dari seluruh konstruksi bangunan itu. Sebelum bangunan rumah itu ada di atasnya, maka iman itu harus ada. Maka pondasi itu harus ada, maksud saya. Demikian juga kekristenan. Sebelum kita hidup dalam kasih, sebelum kita hidup dalam pengharapan, maka Tuhan telah menyediakan fasilitas buat orang percaya sebagai orang Kristen yang mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Tentunya adalah iman menjadi yang perdana dan yang pertama dalam kehidupan, karena dia dasar dari apa yang dia harapkan. Saudara, pengharapan itu hilang karena dosa, tetapi melalui iman, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, maka kita boleh kembali mempunyai pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan hidup yang kekal, masa yang akan datang. Hidup yang sekarang ini yang sebentar kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dengan iman kita mempunyai pengharapan. Katakan bahwa dasar di sini dalam terjemahan yang lain dikatakan merupakan jaminan. Jadi dasar ini merupakan jaminan dari apa yang kita harapkan. Dan ketika jaminan itu ada, itu mulai satu proses bagaimana iman itu bisa lahir. Yang pertama, iman itu harus lahir terlebih dahulu supaya menjadi dasar yang kuat, yaitu melalui Roma pasal 10 ayat yang ke-17 yang dikatakan di sana bahwa iman lahir dari mendengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingin tetap kuat di dalam iman, mari saudara, dasar iman saudara harus terus bertumbuh, bahkan menjadi kuat melalui mendengar dan mendengar firman Tuhan, melalui merenungkan dan merenungkan firman Tuhan, melalui apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya. Itulah dasar supaya saudara mempunyai pengharapan. Dan pengharapan saudara tidak sia-sia
Karena pengharapan itu berdasarkan satu jaminan yang kuat, jaminan di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan saudara adalah sesuatu yang saudara inginkan terjadi di masa yang akan datang. Dan pengharapan saudara bukan pengharapan terhadap apa yang saudara ingin peroleh di dunia ini, tetapi pengharapan yang saudara dan saya ingin peroleh untuk kekekalan sampai selama-lamanya, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan melalui apa percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup menurut firman yang benar, yaitu iman sebagai dasar dan iman disempurnakan oleh perbuatan, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama itu, iman itu sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kadang-kadang orang mau meminta kepada Tuhan membuktikan bahwa Allah itu ada dengan satu fenomena. Tetapi firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Kalau saudara percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya. Firman itu sesuatu yang kelihatannya abstrak. Tetapi kalau saudara renungkan, saudara hidupi, itu akan menjadi kenyataan. Saudara, firman Tuhan itu berbicara tentang janji dan berkat bagi saudara. Janji itu membawa saudara diberkati. Seperti Abraham ketika dia perintahkan untuk pergi meninggalkan tempat kelahirannya. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi, tetapi dia percaya bahwa Tuhan berjanji ya dan amin. Maka apa yang tidak terlihat akan terjadi karena iman kepada apa yang dikatakan Tuhan. Saudara-saudara, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi iman itu sebagai dasar karena firman Tuhan yang telah kita terima. Yang kedua, iman itu adalah bukti atau satu keyakinan yang kuat terhadap janji Tuhan. Jadi kalau saudara tidak kuat terhadap janji Tuhan yang diberitakan pada saat ini melalui firman Tuhan, saudara akan kehilangan apa yang saudara inginkan. Sebab apa yang tidak terlihat itu berasal dari apa yang saudara yakini akan firman Tuhan. Dan itu yang dialami oleh banyak hamba Tuhan, banyak para patriark, banyak tokoh Alkitab. Salah satunya saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 di sana berkata demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, saudara. Sesuatu yang belum kelihatan, tetapi dia percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa satu kelak air bah akan melanda bumi untuk menghukum orang fasik. Dan Nuh melakukannya dengan mendirikan dan membangun sebuah bahtera. Iman bertindak berdasarkan firman Tuhan. Iman harus dinyatakan dalam perbuatan. Dengan membangun bahtera, sekalipun keadaannya masih merupakan satu hal yang belum kelihatan, tapi janji Tuhan adalah tidak pernah berubah. Maka apa yang terjadi? Iman yang ketiga dari apa yang kita bahas kali ini tidak hanya merupakan dasar dari apa yang kita harapkan, tidak hanya merupakan bukti atau keyakinan yang teguh dari apa yang kita belum lihat, tetapi iman yang ketiga adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan yang tidak bisa berdusta, yang janjinya ya dan amin, tidak mungkin saudara tidak taat. Jadi itu iman tidak seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus 2, bahwa iblis pun percaya bahwa Allah ada, bahwa iblis pun percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi iman tidak sekedar mengerti tentang siapa dan bagaimana Allah, tapi iman yang sejati adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Iman yang disertai perbuatan, iman yang disertai dengan ketaatan, dengan setia, maka itulah yang menghasilkan kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, hidup yang penuh dengan berkat dan kelimpahan. Dan saudara adalah orang-orang yang ada di dalam perjanjian itu. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita sekalian, kita kembalikan iman kita yang selama ini mungkin menjadi lemah. Melalui firman Tuhan saudara dikuatkan, karena iman adalah dasar dari segala apa yang saudara harapkan. Sebab iman adalah bukti dari segala apa yang saudara belum lihat, dan itu akan terjadi. Kalau saudara percaya akan janji Tuhan, segala sesuatu yang belum terlihat akan dinyatakan kelak. Karena Tuhan tidak pernah berdusta dan janjinya ya dan amin. Dan iman yang sesungguhnya, iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan tindakan, dengan perbuatan sesuai dengan perintah Tuhan bagi setiap orang yang menerima firman Tuhan.
Secara khusus pada malam hari ini saya mengajak kita, mari kita kembalikan iman kita sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, supaya saudara diberkati oleh Tuhan dan saudara memuliakan Tuhan, saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas apa yang Bapak Ibu Saudara dengarkan melalui firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.